Sahabat Ayu, kita jumpa lagi di bagian kedua, jejak perjuangan TGP atau Tentara Jeni Pelajar. Dan kita akan mendengarkan langsung kisah dari Bapak Sumadiono Prawiraputro Sarjana Hukum. Dan mudah-mudahan kita juga akan bisa mendengar dari Bapak Wibowo. Langsung saya ingin menyapa terlebih dahulu keduanya. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show. NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan. Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada. Apapun latar belakangmu, angkat senjatamu. Kelak anak cucumu harus melakukan hal yang sama. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan. Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Jaga persatuan bangsa. 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 NKRI harga mati. Dan saya akan beralih kepada Pak Sumadiono dan juga Pak Wibowo, yang dua-duanya masih sangat perkasa di usia 90 dan 94 tahun. Patut disyukuri. Saya ingin kepada Pak Madiono terlebih dahulu. Tadi catatan saya ketika mendengarkan Mas Kangko bercerita, itu ada yang namanya kali ketek, kalau nggak salah namanya, yaitu antara Tuban dan Cepu, dan terjadi pada tahun 1949. TGP pada saat itu diwakili oleh 4 orang, yaitu diantaranya Pak Sumadiono, mampu menghadang tentara Belanda yang ingin masuk ke mana ini? Tuban atau Cepu ya? Kalau nggak salah ingin masuk ke Cepu ya Pak Mas Kangko? Oke, nah itu menghadang dan menghancurkan jembatan sehingga Belanda tidak bisa masuk. Ini hanya dengan 4 TGP. Pak Sumadiono, boleh ceritakan Pak, bagaimana waktu itu terjadi sampai mampu membuat jembatan itu hancur? Silakan Pak Madiono bercerita mengenai peristiwa itu. Jadi pada suatu malam hari ada perintah khusus untuk menghadang alirnya pasukan Belanda, antara lain dari Tuban ke Cepu untuk menguasai sumber minyak di Cepu. Ditugaskan TGP sama TRIP bersama-sama untuk menghambat gerakan Belanda. Bukan mengajak front ya, menghambat gerakan Belanda antara lain ke Cepu. Kita siap pagi hari naik perahu dari Bojonegoro ke Rengel. Kira-kira ditempuh naik perahu ini 3 jam, 3-4 jam naik perahu. Sampai Rengel menuju ke kota. Perintah jam 4 sore styling di sebelah utara kota Rengel. Tidak lama kemudian konvoi tentara Belanda kira-kira menjelang sore dan sebelumnya telah kita perhitungkan pemasangan apa itu yang ditanam itu apa namanya? Granat. Granat. Bom. Ranjau di sana.
Kemudian kira-kira 4:30, kalau nggak salah, karena kita nggak punya jam ya, nggak ada yang punya jam, dia nggak bisa lihat. Hanya lihat sinar matahari sudah mulai terbenam. Datang konvoi Jepang, konvoi Belanda dengan segala kekuatan kita hadang. Trip di pegunungan sebelah utara jalan, TGP di sawah pinggir jalan, di sebelah selatan, trip sebelah utara. Jadi di dalam kesempatan itu surah-surah kita itu berfungsi sebagai infanteri. TGP sebagai infanteri. Bukan sebagai seni, tapi sebagai tentara infanteri. Fungsi infanteri, maaf. Berfungsi dengan infanteri. Sehingga hebat, pertempuran hebat. Mereka dilindungi dengan tank, panzer, plus pesawat terbang Catalina yang bisa mendarat di air. Karena di dekat pertempuran itu ada Bengawan Solo. Mungkin untuk menjaga-jaga kalau ada hal-hal yang perlu ditolong dari pesawat terbang. Saya nggak bisa membayangkan sekarang betapa hebatnya terjadinya pertempuran pada waktu itu. Sehingga dari kita gugur 2 orang. Kemudian anjing herder saya, yang biasanya saya suruh bawa lanceman juga mati karena tembakan dari Belanda. Begitu sampai kira-kira hampir setengah 6. Mereka mundur. Nggak berani terus menuju kota yang dituju, yaitu Cepu. Mundur, kembali ke Tuban. Nah, dalam kesempatan itu kita adakan Bumi Angus, Kota Rengel, agar supaya tidak ada kesempatan nanti Belanda akan menduduki Rengel, Pak Bumi Angus. Baru kita pulang ke Bojonegoro untuk menghadang dengan menggunakan jembatan Kaliketek. Pagi hari kita ledakan jembatan Kaliketek dengan rintangan 3 lokomotif kita taruh di jembatan, kemudian kita ledakan. Terjadi memang datang Belanda, terjadi hal-hal yang menyenangkan. Seperti Lebaran kalau nyumet petasan. Dari utara Belanda nembak, dari selatan RI, TPE, TRIP sama TGP menembak. Akhirnya kita diperintahkan untuk memperkuat benteng-benteng di Bojonegoro dan Bumi Angus di Bojonegoro. Itu pada saat perang, mana tadi kotanya apa tadi? Tuban, Cepu. Kota apa? Cepu, Tuban. Bukan, Rengel. Itu riwayat operasi. Kalau TGP bukan seni, tapi operasi infanteri. Sama dengan trip infanteri. Jadi punya 2 muka, sebagai seni dan sebagai infanteri. Seni, saya sampaikan, yang produktif ada 3. 1, bom.
bom yang mestinya jatuh dari udara karena TGP nggak punya pesawat terbang, kita rubah jadi bom tarik. Terkenal namanya itu adalah track bom. Kita pasang-pasang di jembatan-jembatan, kemudian kita tarik kalau Belanda lewat. Apakah seperti yang saya ceritakan tadi, apakah seterusnya begitu. Kita pasang di jembatan, kita tarik. Produktif sekali oleh-olehnya itu. Terutama kalau kita hitung-hitung yang paling produktif hasilnya adalah yang di Bandung. Di Madiun. Di Madiun. Itu yang produktif sekali. Nah, fungsi daripada TGP ini yang juga tidak kita lupakan adalah merubah bom jatuh menjadi bom tarik. Peluru howitzer, peluru meriam, kita rubah jadi bom yang di jalan-jalan itu apa namanya? Ranjau. Kita rubah jadi. Itu seni. Tugas seni itu. Walaupun tidak menata jembatan roboh, tetapi kita bisa, TGP bisa merubah peluru meriam jadi ranjau. Bom jatuh jadi bom tarik. Yang paling efektif dan ditakuti oleh Belanda adalah bom tarik. Ternyata bom tarik. Karena hasilnya produktif sekali. Kembali ke mana tadi? Kota apa tadi? Rangkal. Yang Tuban, frontal tadi loh. Tuban, Cepu. Rangkal. Kota yang frontal tadi, perang frontal gimana? Kota Rengel. Kembali Rengel. TGP di dalam penghadangan itu bukan hanya yang saya ceritakan tadi. Sebagian kita tempatkan antara Rengel Bojonegoro yang dipimpin oleh kompinya Pak Dirman, Kolonel Sudirman. Kompinya itu kalau nggak salah kompi, lupa saya. Satu kompi diperbantu TGP yang diperbantukan di kompinya Pak Dirman. Sehingga agak mendapat kerugian. 2 orang, satu kena mortir mukanya, 1 orang kena pecahan mortir punggungnya. Kalau yang pertama tadi namanya Mas Suwondo. Walaupun mukanya rusak, alhamdulillah punya anak. Maaf, saya punya selingan. Kemudian yang satu namanya ini ingatan masih belum terbuka ini. Ya, biasa loh Pak. Mas Joko, Pak Suwono. Joko Yuwono. Mas Joko Yuwono itu punggungnya sampai tidak bisa jalan kira-kira kalau tidak salah setahun itu. 1 tahun dia. Itu pengalaman yang luar biasa teringat karena kalau dijajarkan itu tidak seimbang ya. Dari tentara Belanda penuh dengan peralatan perang, termasuk tank panzer dan dikawal pesawat terbang, satu pesawat terbang. Nah, untungnya pasukan TGP yang di sebelah selatan jalan, sebelah utara jalan Trip, itu
perisainya bagus. Perisainya adalah pohon jagung sama pohon untuk rokok itu apa namanya? Tembakau. Itu pelindungnya. Karena kita berada di sawah, di tepi jalan. Kira-kira tingginya jalan dari sawah 1 meter kalau salah. Jadi cukup untuk perisai. Alhasil selama perang, walaupun rasanya lama, kurang lebih tidak sampai 1 jam, mereka kembali ke Tuban, nggak berani terus ke Bojonegoro. Nah ini hasil positifnya ya. Jadi kita ditugaskan untuk menghambat alur pasukan Belanda yang akan menduduki tanah air yang belum tercapai pada waktu itu. Baik, Pak Madiono, ceritanya sangat heroik ya. Ini bukan cerita tapi memang kenyataan yang langsung dilakukan oleh pelaku sejarah, dan dari keterangan beliau tadi beliau mengatakan dari 4 orang TGP yang berusaha menghadang Belanda di Kaliketa itu 2 diantaranya meninggal dunia. Betul ya Mbak Lina ya, yang mendampingi Pak Sumadiono selaku putri dari Pak Sumadiono. Jadi waktu itu bersyukur Pak Sumadiono masih bisa hidup dan masih menjadi pelaku sejarah yang kita bisa tanyakan secara langsung. Mbak Lina, saya dengar Pak Sumadiono sedang membuat autobiografi. Apakah benar Mbak Lina? Dan kapan akan diterbitkan? Sedang buat ini, sudah selesai autobiografinya Opa. Tapi belum kita bukukan sih Mbak Ayu. Ya. Tapi udah selesai. Baik. Oke, nanti kami diinfo ya Mbak kalau autobiografinya sudah jadi, karena ini catatan sejarah yang sangat penting untuk Indonesia yang patut kita ketahui. Dan saya akan beralih, Pak Madiono, terima kasih sekali bisa menjelaskan dengan sangat jelas runtut kejadian yang terjadi. Saya ingin beralih kepada Pak Wibowo yang gagah sekali menggunakan banyak tanda jasa. Pak Wibowo, apa kabar? Sehat, Pak? Pak Wibowo, bisa mendengar? Boleh ya Pak Wibowo menjelaskan pengalaman Pak Wibowo pada saat peperangan dan pada saat pertempuran terjadi, mana yang mempunyai peristiwa heroik bagi Pak Wibowo. Dan boleh cerita Pak Wibowo, karena Pak Wibowo mendapatkan mendapatkan tugas dari Brigade 17 untuk ke Eropa dan tinggal di Eropa selama 20 tahun. Oke, silakan Pak Wibowo, boleh berbagi ceritanya. Ya. Saya hanya harapkan kami mudah-mudahan kita tetap bersemangat dan patriotisme untuk mempertahankan NKRI. Sekian. Ya, terima kasih Pak Wibowo. Ingat ya pesannya, kita jangan mau dipecah belah, mempertahankan NKRI. Tadi sudah ada pesan di annual, NKRI adalah harga mati. Ya, tetap semangat, jaga patriotisme. Pesan yang sangat-sangat kita tunggu Pak Wibowo, dan insya Allah akan menjadi amanah bagi bangsa Indonesia untuk kita junjung bersama. Baik. Jadi kalau Pak Wibowo ini kan pertempurannya kan banyak di Madiun. Di Madiun itu ada 17 pertempuran. 17 pertempuran yang hebat ya, terutama yang di Saradan, Mbak. Jadi yang selama bulan Juni sendiri itu ada 10 pertempuran berurutan dari tanggal 10 Juni hingga tanggal 21 Juni. Terakhirnya tanggal 14 Juli. Itu pertempuran. Sebelumnya mulai dari Januari sampai ini banyak pertempuran yang
dilakukan oleh Stotbrik, yaitu Pak Wibowo dan kawan-kawan di Madiun. Ini Madiun ini termasuk kota yang paling heroik juga, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumadiono tadi, ya kan? Karena di sana, di SD di sana itu kita itu membuat bom sendiri untuk track bom itu. Jadi di sekolahan itu kita membuat track bom yang di mana bom-bomnya itu diletakkan untuk menghadang perjalanan alur dari pasukan Belanda yang dari Ngawi yang akan ke Nganjuk, dari Benteng Ngawi ke Benteng Nganjuk. Nah, ini Pak Wibowo terlibat di pertempuran-pertempuran tersebut. Ini alhamdulillah ya kan, alhamdulillah tuh kita banyak ya kan, artinya banyak pasukan Belanda yang tewas, tapi untuk di Madiun ini yang meninggal, yang gugur ini tidak begitu banyak. Umpamanya di di Badran ada 4 orang, kemudian ada beberapa kalau di Saradan itu 2 orang, tapi mampu menewaskan 12 eskadron Belanda, ya, tentara kavaleri Belanda dengan sekian peralatannya itu hancur total, ya kan. Ini sampai lehernya Pak Bagio yang kemarin kita peringati kita dibuatkan monumen oleh Bupati Madiun, Pak Ahmad Gawami, itu di sana itu. Jadi banyak pertempuran-pertempuran, hampir semua pertempuran yang ada yang dilalui oleh TGP di Jawa Timur ini heroik semua. Apalagi kalau yang di Pare, penghadangan di Tegowangi. Penghadangan di Tegowangi ini yang ikut saudaranya Pak Wibowo, Pak Wingwiryawan, Pak Santoso Kasran dan sebagainya. Ini mampu menewaskan 55 pasukan Belanda. Belandanya belum sempat apa-apa, di truk langsung habis kurang lebih 55. Ini satu-satunya pertempuran yang menewaskan Belanda paling banyak itu penghadangan di Tegowangi Pare. Ini satu contoh demikian. Padahal pasukan TGP itu berapa orang? Lalu satu kompi batalion Merak itu ya kan, itu cuma berapa orang? Bukan satu kompi, malah satu peleton. Ini kurang lebih, itu saya sendiri mengambilnya juga dari sejarah militer yang dibuat oleh Pak Nasution di Jejak Perjuangan. Jadi asal-asalan tidak, asal kita tidak. Dan saya punya narasumber, saya menulis sejarah tentang Pare ya kan, karena diminta oleh Mbak Tutik maupun masyarakat Pare, dalam ini Pak Hendro, mungkin Pak Hendro ini juga hadir guru sejarah di Pare ya kan. Ini begitu heroiknya juga pertempuran di Pare ini juga untuk sama dengan Bojonegoro itu untuk perlintasan dari Tuban ke Cepu dalam rangka untuk ngambil minyaknya. Tapi kalau di Pare ini karena merupakan penghasil logistik terbesar Belanda, hingga Belanda nggak berani masuk di Pare. Ini kurang lebih demikian. Lalu ada tambahan untuk Pak Sumadiono tadi. Kolonel Sudirman itu bukan Jenderal Sudirman loh, Pak. Kolonel Sudirman itu terakhir beliau legend, itu ayahnya Basofi Sudirman. Jadi ayahnya Basofi Sudirman. Alhamdulillah saya pernah sempat berkenalan dengan beliau. Makanya kalau Basofi Sudirman lalu menjadi gubernur di Jawa Timur, karena bapaknya dulu memang berjuangnya di daerah Jawa Timur. Pak Sudirman, Pak Mustopo, Pak Sungkono dan sebagainya, pasukan trip yang dulu berbasis di Bojonegoro itu. Hingga di Bojonegoro ini keluarga besar trip membuat SMP di sana. Sama juga dengan TGP membuat SMP di Sumber Pucung maupun di Saradan. Nah, ini kurang lebih dari kami tambahnya demikian, Mbak Ayu. Baik, ini ada pertanyaan masuk, Pak, dan pertanyaan Mas Kangko, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin nanti Pak Sumadiono juga bisa menjawab. Ini dari Sinta Kusuma, sahabat saya, Sinta Kusuma. Luar biasa cerita perjuangan TGP. Saya mau tanya, dulu keterampilan apa saja yang diajarkan untuk para pelajar ini agar berani melawan Belanda? Ini nanti Pak Sumadiono bisa tekankan juga. Bagaimana, dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menurunkan semangat kepada anak cucu bapak-bapak veteran ini, mengingat kalau kondisi sekarang anak-anak remaja ini tidak ada, setahu saya juga mungkin begitu ya, tidak pernah ada program bela negara. Siapa yang mau menjawab nih, Pak Sumadiono atau Pak Kangko dulu? Dulu keterampilan apa yang diberikan sehingga berani tuh Pak Sumadiono itu jadi dua muka tadi beliau bilang.
sebagai tentara Sheni dan menjadi infanteri ketika di Kalikerta itu, merakit, membuat bom demikian, lalu pegang senjata apa, stun gun ya, apa stun gun ya Mas Kangko ya disebutnya. Stand gun. Stand gun, oke, stand gun. Silakan Pak Sumadiono, dulu dilatih seperti apa Pak dan berapa lama dilatih? Silakan. Di dalam lingkungan TGP, saya menguasai persenjataan atas kemauan saya sendiri. Karena pada waktu perampasan senjata dari Jepang, saya ikut dan mendapat pistol. Nah, dari situ ada inisiatif, kalau pistol kecil, bagaimana kalau saya punya senjata laras panjang. Nah, kemudian muncul beberapa front pelajar, antara lain dalam perkembangannya menjadi menjadi TRIP, menjadi TGP. Kenapa saya masuk TGP? Karena di situ ada kegiatan perlistrikan. Saya mulai kecil senang sama kegiatan-kegiatan perlistrikan. Saya masuk di situ. Apa yang dikerjakan di situ? Merubah bom jatuh menjadi bom tarik. Merubah peluru meriam, karena nggak punya meriam, tapi punya banyak peluru, punya banyak bom. Ya, rubah bom jadi bom tarik. Peluru menjadi ranjau darat. Itu senang saya lihat. Nah, dari beberapa front pelajar ini saya tertarik TGP. Dulu namanya front seni namanya. Front seni pelajar. Kemudian masuk menjadi berubah menjadi tentara seni pelajar. Dulu front seni pelajar. FGI awalnya. Saya masuk di situ. Jadi saya masuk bukan dari TGP, tapi dari front seni pelajar yang berubah menjadi TGP. Jadi otomatis saya akhirnya jadi orang TGP. Jadi sebetulnya TGP ini tidak seperti yang diprodukkan TGP Bojonegoro. Bom jadi bom tarik, peluru jadi ranjau. Juga bisa bikin senjata di Madiun, TGP Madiun. Bisa bikin senjata. Senjata yang dibikin, mungkin perlu saya sampaikan, adalah stand gun. Stand gun namanya. Kayak mitrailleur gitu. Banyak peluru yang keluar. Stand gun. Itu produk TGP. Ada. TGP Madiun. Kenapa saya ceritakan begitu? Karena perang di Rengel itu saya bawa stand gun. Jadi seneng, ada musuhnya kan, seneng. Masih anak-anak, seneng. Bukan takut, seneng waktu itu. Karena bisa menggunakan stand gun ke arah sasaran yang sebenarnya. Kalau latihan celeng itu celeng ya, babi hutan. Karena sarangnya gerilyawan kan di hutan. Kalau latihan teman-teman saya yang disuruh latih, latihannya sasarannya celeng di hutan. Udah, Pak. Apalagi itu saya. Udah, cukup. Baik. Jadi Ya. ternyata bisa dikatakan tidak ada pelatihannya ya Mas Kangko ya. Itu saking senangnya sama stand gun tadi, kita lihat ya koleksinya Pak Sumadiono tuh ada di belakangnya beliau sampai sekarang untuk mengenang peristiwa, dan luar biasa loh, tidak ada rasa takut mungkin karena usia belia ya, dan pegang stand gun. Kalau saya ingat anak-anak saya dulu
laki-laki suka sekali memang bermain senjata, tapi senjata mainan, pistol air ya. Kalau Pak Sumadiono ini benar-benar. Mas Kangko betul ya? Tidak ada pelatihan, Mas? Mas Kangko, boleh dijawab apakah ada pelatihan untuk TGP? Ya, namanya orang teknik toh, Mbak. Ya, namanya orang teknik itu kan akalnya banyak, Mbak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sumadiono ini memang betul. TGP ini masing-masing punya fabrikase, Mbak. Pabrik senjata. Jadi tidak cuma merubah bom udara menjadi bom darat, menjadi track bom maupun mekanik bom dan sebagainya, tapi juga membuat senjata. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sumadiono, yang banyak diproduksi itu karaben atau stand gun itu lalu menjadi senjata utama pasukan TGP. Seperti di Madiun punya fabrikase sendiri, di Magelang ya kan itu punya fabrikase sendiri, itu bapaknya Mas Agus itu. Kemudian di Jogja juga punya Pak Warso CS ini punya fabrikase sendiri, fabrikasi khusus bom kalau Pak Warso dan kawan-kawan. Nah, senjatanya dari mana? Terutama dari fabrikase Solo. Solo itu ada 3 fabrikase. Fabrikase pembuat bom atau brand fleece, ada pembuat pencampuran misiu, dan ada pembuatan stand gun. Ini yang terkenal dengan prank gun ini yang dibuat oleh Pak Pranggoro. Ini seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sumadiono. Jadi punyanya Jepang kayak apa, punyanya Belanda kayak apa, di bengkel itu adanya apa, mesinnya apa, lalu mereka membuat senjata sendiri. Karena pada saat itu keterbatasan pasukan kita tuh hampir dikatakan tidak memiliki senjata. Makanya senjata-senjata itu banyak diproduksi oleh TGP. Jadi mestinya kalau di waktu yang lalu zaman Soeharto kalau ada pelajar STM bikin senjata ditangkap, ditahan, sebenarnya salah. Keliru malah. Karena apa? Di zaman tahun 45 tuh Pak Madiono, Pak Wibowo dan kawan-kawan itu sudah mampu membuat senjata sendiri ya kan, lalu untuk berperang ya kan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Madiono, karena ada sasarannya seneng gitu loh. Baik perang itu malah seneng, bukan susah, malah seneng. Nah, ini kurang lebih karena di sekolah-sekolah teknik pada saat itu memang orang dituntut untuk berkembang ya kan. Seperti di Magelang itu lebih banyak untuk pembuatan bom. Hingga ketika pada Palagan Ambarawa, tentara Indonesia melawan sekutu yang paling banyak juga dari ex tentara pelajar maupun TGP yang berperang di Ambarawa, itu senjata-senjatanya banyak yang disuplai dari Magelang kan, Pak Kirno dan kawan-kawan. Ya Mas ya. Nah, kurang lebih demikian Mbak Ayu. Jadi memang spesifikasi dari orang teknik di samping membuat senjata, merakit bom dari bom udara jadi bom yang dilepas dari udara yang macet dibongkar, lalu mesinnya diambil, dicetak untuk menjadi granat tangan maupun menjadi bom tarik tersebut. Bahkan granat tangan itu kalau di Solo itu tidak menggunakan plat besi atau enggak, justru pakai pepaya yang masih muda, itu mampu meledakkan panser. Ini kurang lebih demikian. Hebatnya bapak-bapak kita di saat itu. Karena SMP sekarang pelajaran aja nyontek, Mbak. Nah ini kan beraninya paling deketin cewek kalau yang cowok-cowok, yang cewek paling malu-malu. Padahal pada saat itu seperti ibunya Mbak Yanti, ya kan, dan yang lain-lain, ya kan, ini mereka sudah berani bertempur, ya kan, ya Bu Mustamin dan sebagainya, termasuk ibu saya, ya kan. Nah kalau peristiwa di Pare ya mestinya Mbak Susi itu yang tahu, ya kan, tapi nggak pernah mau cerita itu Mbak Susi itu. Opanya dhisik dengan bapaknya nggak pernah ngobrol, nggak boleh marah Mbak Susi kalau sama saya. Nah ini kurang lebih demikian, karena bapaknya Mbak Susi itu ketika peristiwa tanggal 25 Desember 48, ketika Belanda itu menyerbu Madiun, dari Solo Brigade 5 dan Brigade 4 yang dari Ngawi masuk ke Madiun, itu bapaknya Mbak Susi dan kawan-kawan, Pak Pomo dan sebagainya itu mau ngebom Hotel Merdeka di Madiun, tapi Belandanya sudah terlanjur masuk, pakai Fiat 1100 itu dibawa lari dari Madiun sampai di Pare itu. Nah, pada tahun 98 saya ke Pare, itu Fiat itu masih ada, tapi kemarin 2013 saya tanyakan, katanya Fiatnya sudah diambil orangnya, tinggal jeepnya, jeep Bilis tahun 46. Itu malah Mas Harfianto tuh gini, jangan sampai dijual, kalau dijual dianu aja ke saya kan, karena Mas Harfianto ini punya jeep Bilis ya kan, kurang lebih sekitar 22 dari tahun ke tahun beliau memang kolektor jeep. Mas Harfianto ini komandan TGP-nya
Blitar saat ini. Demikian Mbak Ayu. Ya, baik Mas Kangko, terima kasih. Mungkin Mas Kangko bisa sedikit saja cerita 1-2 menit tentang kisah heroik dari ayah mertua saya, ayah dari Mbak Foni Pawaka mengenai Pak Suharso Pawaka yang tadi disebutkan pandai merakit bom. Pawaka ini, Pak Pawaka dan Pak Pomo ini kan dulu ceritanya kalau istilahnya di TGP pada saat itu ya kan, itu termasuk buto, Mbak. Buto orangnya soalnya tinggi besar semua. Lah Pak Pawaka ini pernah dikerjain teman-temannya ketika melakukan penyerangan di mau meledakkan jembatan di sekitar kalau sekarang asrama kavaleri itu ya kan. Ini nggak taunya diserang Belanda pakai cocor merah itu. Akhirnya mereka lari. Beliau itu lari sampai ke Nggodean. Di Nggodean itu beliau satu peleton itu ditembak Belanda ya kan, ditembakin Belanda. Tapi Pak Pawaka sendiri itu tidak tahu ya kan, kalau di dalam Ponyosak, kalau sekarang namanya Sansak, Ponyosak tentara, itu isinya bom yang kekuatan 25 kilo karena dia tinggi besar, dia suruh mikul sama teman-temannya. Dia mikul keberatan ya kan. Wah, ini saya sering guyon sama beliau maupun Mbak Foni. Akhirnya ketika di lapangan itu, di sawah-sawah itu, beliau ditembakin Belanda, diserang Belanda dari pesawat. Beliau di sebelahnya kebetulan ada kolam, Mbak. Itu Mas Agus Seto juga pernah ke sana, Mbak Tutik pun. Itu ada kolam. Lalu mereka rame-rame masuk ke kolam yang dalam itu, langsung nyeblong, nggak keluar-keluar. Nah ini makanya kalau Mas Danang itu kemarin dengan Mbak Susi bergurau ya kan, kalau dulu bapaknya mikul bom, saya kan anaknya mikul duit, kalau mikul duit katanya. Ini cerita heroiknya Pak Pawaka demikian. Bom yang dibuat oleh teman-temannya dipikul ya kan. Nah, menantunya juga sekarang juga mikul duit ya dengan Ayu Show-nya. Ini kurang lebih kisah heroiknya. Termasuk kemarin foto yang saya kirimkan peristiwa Piyungan itu ya kan. Heroiknya Piyungan itu di mana Mbak? Dan Serut. Jenderal Spur matinya oleh TGP di Serut itu Mbak. Tapi tidak diakui Belanda. Karena waktu itu terlambatnya komunikasi, taunya Jenderal Spur itu matinya di Magelang. Padahal enggak, dia dibawa dari Piyungan, dari Serut sampai ke Magelang itu sudah tewas. Jenderal Spur itu. Ini kurang lebih heroiknya pasukan TGP Jogja di sana. Termasuk serangan umum 1 Maret ya kan. Itu juga banyak ditentukan oleh TGP karena waktu itu TP justru di Rejodani yang di dalam kota TGP Pak Dana diperintah langsung oleh Pak Nasution maupun Jatikusumo untuk melakukan peledakan di tengah kota itu hingga kita membuat jalan TGP di Ngowongan itu. Heroiknya di sana Mbak, TGP Jogja itu. Wah. Masih ada lagi? Monggo. Makin lengkap ya. Baik. Kita sudah hampir sampai pada waktunya. Perbincangan ini menjadi saksi sejarah yang kita dengarkan langsung, baik dari Mas Kangko yang sangat fasih menceritakan sejarah dan mendengar langsung dari Pak Sumadiono dan langsung melihat sosok Bapak Wibowo, ayah dari sahabat saya di perfilman yaitu Mbak Ira dan Ari Wibowo yang masih tampak gagah, masih bersama kita pada hari ini. Silakan Mas Kangko memberikan pesan kepada generasi muda yang sekarang sudah mengisi kemerdekaan, yang kemerdekaan ini bisa kita dapatkan berkat jeripayah, nyawa, darah, air mata. Walaupun tadi Pak Sumadiono bilang perang itu menyenangkan. saya cukup ada rasa bangga, ada rasa ini keberanian yang dimiliki oleh Pak Sumadiono. Mas Kangko silakan kalau ada pesan untuk generasi muda dalam mengisi kemerdekaan ini. Pesan kami untuk generasi penerus ya kan. Generasi penerus itu artinya tidak generasi muda saat ini tapi juga nanti dan berikutnya. Mari kita membangun nasionalisme dan patriotisme kita di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Ada ajaran yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita, yaitu 3 ciri tentara pelajar, 1 patriotisme, 2 kemandirian, dan yang ketiga kepeloporan. Artinya patriotismenya itu kita harus membangun nasionalisme kita. Kita harus berjuang tanpa pamrih di dalam mempertahankan bangsa dan negara ini, baik darah, nyawa, maupun harta. Kedua, di dalam kemandirian ini,
mari kita harus berani membangun membangun diri kita, membangun ekonomi kita atau kehidupan kita ini secara mandiri, tidak harus tergantung pada pemerintah. Ya kan? Ini seperti Mbak Ayu kan juga tidak tergantung pada pemerintah. Ya. Dan kepeloporan, ya kan, harapan kami setiap pemuda harus bisa menjadi pelopor. Karena seperti kemarin pada pemerintahannya, awal-awal pemerintahannya Pak Jokowi yang kedua, banyak anak-anak muda yang dilibatkan menjadi staf ahli kepresidenan. Nah, ini yang kita harapkan, ada anak-anak muda yang kurang lebih bisa menjadi pelopor-pelopor untuk mempertahankan Indonesia ke depan dengan tanpa pamrih. Demikian yang kami harapkan pada generasi penerus, pada anak-anak kami, atau mungkin nanti pada cucu-cucu kami. Nuwun, Mbak Ayu. Waduh, suwun Pak, matur nuwun. Jadi ada 3 ciri dari TGP yang diharapkan kita teruskan sebagai generasi penerus, yaitu ada kepeloporan, kemudian kemandirian, dan satu lagi apa Pak tadi disampaikan? Patriotisme. Patriotisme, ini penting sekali, patriotisme. Sahabat Ayu, kita sudah mendengar langsung kisah heroik yang disampaikan oleh Bapak Sumadiono dan Bapak Wibowo, dan sebagaimana dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang menghargai jasa pahlawannya bisa menjadi bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Wibowo dengan menjaga semangat dan patriotisme kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, selamat Hari Veteran Nasional 10 Agustus 2022. Kita akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sampai jumpa di Ayu Show berikutnya. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with